Valdian juga ini, atau Pak Yuli dulu Pak? Oke. Sebelum ada data yang mau kita tunjukin, mungkin Pak Yuli dulu untuk memberikan sedikit apa yang mau disampaikan Pak. Mungkin ada arahan atau ada amanah dari Pak Agus Dirut ke Pak Yuli. Atau yang rekaman itu rekaman bisa diputar ya? Dia harus pakai laptop Pak. Laptopnya yang memang ada terkoneksi dengan ini. Tadi coba pakai teman kita nggak punya ininya, programnya nggak ada. Oke, coba dulu Pak Yuli kita berikan waktu. Pak Yuli kalau silakan. Bapak yang saya hormati dan secara khusus Bapak dari DPRD ya Pak ya, Provinsi, saya menyampaikan rasa bangga dan terima kasih dan selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tadi dari Pak Ferdian sudah menyampaikan beberapa hal undangan ini karena ada keperluan yang juga penting yang tidak bisa ditinggalkan di Jakarta, dan mudah-mudahan dan saya juga yakin ya, seperti yang mungkin tadi Pak Ferdian sampaikan, karena ada kaitannya dengan permasalahan kerjasama PMK dengan Bumi Jaya, lalu bertemu ya terus kemudian lupa menurut saya juga mudah-mudahan tidak seperti itu, tapi memang ada yang sangat-sangat penting juga yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga kemarin siang sore sampai malam saya juga komunikasi untuk berharap beliau bisa hadir, tapi memang sama sekali tidak bisa. Maka saya sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu bahwa saya sudah disampaikan sejak hari Senin ada tugas dari Bumi Asih Jakarta untuk Bumi Asih di Batam, karena memang tugas saya di lapangan Bapak, dan sampai hari Rabu kemarin mestinya saya sudah harus pulang ke Jakarta karena sudah selesai tugas saya, tapi karena undangan ada hari ini untuk direksi kami dan beliau berhalangan dan tidak bisa hadir, lalu beliau menyampaikan kepada saya agar saya bisa menghadiri saja, ikut, dan kapasitasnya mendengarkan, dan mungkin apa saja yang saya bisa bawa, saya bisa dapat untuk nanti saya sampaikan kepada direksi. Tapi beliau seperti tadi disampaikan berharap pada berikutnya beliau akan datang, hanya memang belum bisa dipastikan kapan, tapi sudah berharap untuk bisa dijadwal ulang, untuk bisa bertemu lengkap semuanya bagaimana yang sudah dia kerjakan pada hari ini. Jadi sekali lagi Bapak semuanya yang kita yang hadir di sini, saya selalu mengambil hikmah positif dari setiap kejadian itu. Saya pun tadinya tidak berpikir ada pertemuan ini, ada undangan ini, tapi saya rasa senang dan bangga bisa bertemu Bapak di sini, jadi tambah saudara, dan mudah-mudahan nanti apa yang menjadi hasil pertemuan kita di sini bisa saya bawa ke direksi Bumi Asih Jaya Jakarta untuk bisa mempercepat selesainya apa yang menjadi permasalahan saat ini antara kerjasama asuransi di Bumi Asih Jaya dengan Bepco Batam. Jadi tadi juga sudah disampaikan bahwa beliau Pak Ferdian dan Bapak dari LSM sudah bertemu langsung dengan direksi beberapa waktu yang lalu, bahkan sudah ada beberapa klarifikasi yang tentu sudah seperti itu adanya. Kebetulan juga waktu pertemuan di Jakarta tempoh hari itu saya kebetulan juga ada di Jawa Tengah, sehingga saya tidak tahu banyak apa yang dibicarakan pada waktu itu, tapi saya yakin pembicaraan itu sangat positif untuk tujuan bagaimana agar semuanya bisa terselesaikan dengan baik, sehingga apa yang tadi disampaikan hasil klarifikasi itu saya pikir seperti itulah yang sudah langsung disampaikan direksi pada beliau-beliau. Kalau mungkin nanti ada hal-hal yang dipertanyakan, kita silaturahmi ini
saya secara pribadi saya sampaikan, apa yang bisa saya sampaikan sebagai kapasitas saya itu akan saya sampaikan. Tapi yang tidak mungkin dan saya tidak tahu tentu nanti akan saya bawakan kepada direksi di kantor pusat Jakarta. Jadi sementara itulah bapak yang bisa saya sampaikan, dan saya sangat berharap pertemuan kita ini membawa manfaat yang sangat baik untuk semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Mereka kan, nah akhirnya dengan penyampaian Pak Agus tadi bahwa intinya kita tahu bahwa Bumi Asijaya itu belum pilot. Memang kondisi keuangan mereka masih kurang sehat, sehingga perlu ada penambahan dana segar. Nah, walaupun demikian, kami berharap dengan pertemuan ini perwakilan dari PNS juga dari teman-teman pers dan LSM mengetahui sebenarnya ini juga sudah mewakili sebenarnya akan ketidakhadiran direktur utama. Karena juga beliau kalau hadir yang akan disampaikan juga berkaitan masalah posisi Bumi Asijaya. Nah, dan lebih dari itu, kalaupun misalnya ada pertanyaan misalnya dari PNS kepada pihak Bumi Asijaya, bagaimana pencairannya kapan, itu mungkin pihak Pemko dan PNS akan duduk bersama untuk membicarakan formulasinya, berapa persentase, berapa yang disepakati, kemampuan BAJ sejauh mana, itu mungkin sudah domainnya kapasitasnya direktur utama, nanti pembahasannya dengan Pemko. Tapi yang jelas dengan kami adakan acara hari ini adalah kita ingin memberikan sedikit pemahaman kepada teman-teman PNS bahwa informasi yang berkembang itu seperti ini tidak seperti apa yang digambarkan oleh pejabat di Pemko Batam yang mengatakan bahwa Bumi Asi itu sudah pilot. Jadi teman-teman PNS jangan khawatir bahwa Bumi Asi itu belum pilot, dan kami tetap mengawal persoalan ini sampai tuntas. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang indikasi-indikasi dalam tanda kutip ada permainan atau apa, kami sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Jadi menanggapi polemik. Dari mana Pak? Dari mana, namanya siapa? Menanggapi polemik Bumi Asi antara PNS dengan Pemko, namanya harus disebutkan. dengan Bumi Asi. Nama saya John Solihin. Dari Garda Bangsa. LSM. OKP. OKP. Jadi saya ingin bertanya, karena ini nampaknya yang jadi persoalan ini PNS itu sendiri. Kenapa? Karena masih terombang-ambing nasib asuransinya. Di satu sisi tadi mengatakan mau bertanggung jawab untuk mengembalikan polis asuransinya. Kemudian yang kedua, ketika ada PNS yang sakit, ternyata tidak bisa terlayani karena tidak bisa klaim untuk biaya perobatannya. Nah, ini sebagai sesuatu yang ironis. Kenapa? Karena PNS itu kan sudah ada taspen, ya, tabungan apa itu, ya, dengan jiwasrayanya itu. Tapi satu sisi masih diasuransikan lagi gitu. Bahkan yang jadi ironis lagi, potongan asuransinya itu 500 sampai 1 juta. Termasuk tenaga hari. Buatannya tidak hanya PNS yang bersangkutan, tapi juga anak istrinya ikut dijamin, ditanggung kesehatannya. Tapi kenyataannya di Bumi Asi justru potongannya besar, tapi tanggungan pengobatannya hanya PNS yang bersangkutan saja. Ini ada satu lingkaran yang gelap, ya, yang barangkali ini perlu dibahas sama-sama. Apakah Pemko-nya ini ada kong kali kong dengan Bumi Asi, sehingga DPRD pun menyetujui melalui Panggar. Kemudian yang kedua, tentunya Pemko juga harapannya ada komisi
dari asuransi itu, DPRD-nya juga mungkin waktu itu yang menyetujui mendapatkan komisi. Ini yang perlu kita telusuri. Sehingga jangan sampai sekali lagi PNS itu dijadikan semacam kelinci percobaan. Kasihan, mereka sudah mengabdi, sudah menjadi garda terdepan di dalam pemerintahan, melanjutkan kehidupan berbangsa bernegara. Tapi kenyataannya dalam kebijakan selalu dijadikan pihak-pihak yang dirugikan. Ini jangan sampai terjadi kepada siapapun. Dan ini akan saya kawal sampai sejauh mana. Ini tentunya nanti lingkaran hitam ini ya akan kita coba telusuri. Tidak hanya kemarin dari Facebooker yang sudah airing di sana, tidak. Kita juga nanti akan melakukan hal yang sama. Karena ini adalah kezoliman yang sangat luar biasa. PNS sudah kurus-kurus masih diperas juga ini ya. Ini sangat keterlaluan. Pejabatnya yang gemuk, Pak. Iya, pejabatnya yang gemuk. PNS-nya cuma ibu-ibu di tank mana yang gemuk. Ada gemuk. Cantik aja. Nah, ini barangkali. Nah, jadi mungkin itu dulu Pak Ketua Facebooker Batam, Bapak Suharsa, Bapak Zeltian, Bapak Sekretarisnya, dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.